kalau misalnya nanti itu mereka tidak bekerja dengan baik, kita takutnya nanti hasil dari pemilu itu sendiri juga tidak akan maksimal dengan baik gitu, Mas. Selamat datang di TPS 3521. Kita ngobrol bareng tentang pemilu di TPS 3521. Halo teman pemilih, selamat berjumpa kembali di TPS 3521 podcastnya KPU Ngawi. Ruang ngobrol santai, hangat, namun penuh insight baru seputar kepemiluan dan demokrasi di sekitar kita. Teman pemilih, kalau kita bicara soal suksesnya sebuah pemilu atau pilkada, seringkali yang mampir di lini masa berita kita itu soal logistiknya, surat-surat suara, ataupun aplikasinya, sistemnya yang lagi up and down. Tapi kita seringkali lupa bahwa ada komponen penting di balik pelaksanaan itu, yakni manusianya atau sumber daya di dalamnya. Hari ini kita ngobrolin hal sederhana, tapi penting banget buat kita pahami bersama mengenai penyelenggaraan pemilu dan peran divisi SDM Parmas dalam kepemiluan. Nah, beruntung sekali kali ini kita dapat menghadirkan di studio TPS 3521 sosok di balik layar pengelolaan SDM KPU Ngawi. Kita sapa langsung Ibu Jenny Trianggaluh Praminto, anggota KPU Kabupaten Ngawi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Selamat datang di TPS 3521, Bu Jenny. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Mas Yogi. Sehat ya, Bu? Sehat atau bahagia ini, Bu? Harusnya kita sehat dan bahagia. Syukur, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di sela-sela yang padat ini. Sebelum perkenalan ini, kira-kira apa ini Bu aktivitasnya Bu Jenny di padat-padatnya, sedang menangani agenda apa, atau teman-teman mungkin bisa di-sharingkan ini Bu aktivitasnya. Oke, teman-teman pemilih, seperti yang Mas Yogi tadi tanyakan, aktivitas apa sih sebenarnya itu yang sedang dilakukan para petugas ataupun para komisioner yang ada di KPU Kabupaten Ngawi, staf-stafnya juga itu kalau di luaran tahapan pemilu itu tugasnya tuh seperti apa? Kadang-kadang itu sering muncul ya Mas ya, Apa itu? kata-kata misalnya KPU tuh ngapain aja sih kalau di luar tahapan pemilu, sering denger ya. Padahal sebenarnya kita ini malah kalau di luar tahapan pemilu ini kita aktivitasnya banyak banget ya Mas. Apalagi kalau misalnya kayak saya di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Tugas saya ini keliling Kabupaten Ngawi untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman mengenai masalah pendidikan politik maupun partisipasi masyarakat ke depannya kayak gitu Mas. Jadi muter nih keliling Ngawi ini saya tugasnya Mas. Jadi terutama teman-teman yang pelajar ya di KPU Ngawi ini mungkin sering kali menjumpai Bu Jenny dalam agenda-agenda sosialisasi pendidikan pemilih. Oke, Bu Jenny, kita langsung masuk ke menu utama pembicaraan kita hari ini. Oke, siap. Jujur ketika mungkin tadi orang awam mendengar perkenalan tadi ya, mendengar nama divisi Ibu yang mungkin panjang ya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Nah, mungkin kalau bisa dijelaskan secara sederhana, sebetulnya apa sih Bu tugas dari utama yang dari Divisi SDM Parmas ya? Oke. Tugas utama dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia itu ada dua Mas, tugas utamanya. Yang pertama itu memberikan edukasi tentang pendidikan politik, sosialisasi ya Mas, dalam hal ini bentuk sederhananya ya. Lalu yang kedua itu tentang proses rekrutmen badan ad hoc yang nantinya itu menjadi petugas demokrasi dari KPU Kabupaten Ngawi itu sendiri Mas. Jadi ada dua tugas fungsi utama dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini Mas. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi cukup kompleks dan cukup banyak hal yang dirangkul ya oleh daripada Divisi SDM Parmas ini. Nah, menyambung mengenai hal pelaksanaan di pemilu, penyelenggara pemilu. Kerap kali kita lihat itu pembahasannya mengenai bagaimana integritas daripada pelaksana pemilu. Nah, tapi pertanyaan yang kerap muncul itu kenapa sih faktor kualitas daripada pelaksana individu tersebut, integritasnya itu menjadi faktor penentu dari legitimasi hasil pemilu? Oke, Mas. Pada saat pelaksanaan pemilu itu sesuai dengan perundang-undangan pemilu yang dikeluarkan itu, tujuan utamanya itu menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
Namun tentunya undang-undang yang dikeluarkan ataupun yang berlaku itu tidak akan serta-merta dapat berjalan dengan baik ketika pelaksana ataupun orang-orang yang membidangi di belakangnya itu tidak hadir secara profesional, Mas. Makanya itu kenapa dari KPU Kabupaten Ngawi ini pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada kami ini melakukan rekrutmen teman-teman pemilih nanti juga bisa gabung ataupun masyarakat dari Kabupaten Ngawi itu menjadi petugas demokrasi gitu kan. Tujuannya adalah nantinya itu biar bisa menjalankan undang-undang yang berlaku itu dengan baik, Mas. Ibaratnya gini, paling sederhana aja. Ibaratnya kalau kita ibaratkan undang-undang itu adalah mobil itu sudah bagus, namun ketika orang-orang yang ada di belakangnya itu ataupun drivernya itu orang-orang yang kurang cakap ataupun kurang profesional, nanti tentunya ada potensi terjadinya pelanggaran. Tidak tercapai lah gitu, Pak. tujuannya. Iya, tujuannya itu bisa jadi terjadi pelanggaran gitu, Mas. Ya, kalau saya menganalogikannya the man behind the gun ya. Iya, betul. Sangat penting ini seorang di balik senjata itu ya, untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman juga bisa ini ya ikutan nanti ya ketika masa tahapan untuk dalam proses rekrutmen terbuka peran ad hoc ini selalu ikuti lini masanya KPU Ngawi, sosial medianya teman-teman follow juga bisa mengikuti gitu ya. Ngomongin soal petugas lapangan atau badan ad hoc, terutama rekan-rekan KPPS kemarin ini sempat viral Bu, ada beberapa video di media sosial yang rame kontennya kreativitas dari netizen Indonesia yang kita tahu nggak ada lawan, sampai muncul istilah pelantikan KPPS itu terasa pelantikan PNS atau halude ini di KPU. Nah ini tim kreatif dari TPS 3521 sudah menyiapkan dari videonya, kita lihat simak bersama ya videonya. Ini dari Metro TV. Viral konten bangga jadi petugas KPPS pemilu. Ini, alhamdulillah aku lulus menjadi anggota KPPS. Beragam unggahan yang menampilkan narasi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dianggap seperti pegawai negeri sipil atau abdi negara. Narasi tersebut banyak bermunculan usai pelantikan anggota KPPS yang berlangsung pada Kamis lalu. Dalam salah satu unggahan, warganet membagikan candaan yang menganggap anggota KPPS sebagai menantu idaman. Alasannya karena memiliki gaji harian yang lebih besar. Setelah dilantik menjadi anggota KPPS, aku bukan lagi rakyat biasa. Ya, itu Mas. Jadi Mas Yogi, kalau kemarin itu misalnya kalau kita bicara pada saat pernikahan gitu kan, mereka kalau misalnya selama ini para abdi negara itu pakai pedang pora pada saat pernikahan, ternyata dari konten-konten ini kalau di KPU itu kita pakai tinta pora. Tinta pora ya. Betul. Ini menantu idaman mamamu. Iya. Saya ingat lagi Mas, ada sempat juga gitu, saya sempat lihat itu ketika saya jadi petugas KPPS, selera saya bukan kamu lagi. Gitu. Bahkan sampai ada yang ini ya, mau beli Fortuner, beli mobil. Lucu-lucu teman-teman ini. Ya karena pada saat pelaksanaan pemilu Mas, gaji satu hari aja petugas KPPS itu kerja satu hari aja itu 1.100.000 Mas. Gitu. Iya, coba bayangin kalau itu 30 kali Mas. Tapi sayangnya kan hanya satu hari. Gitu. Luar biasa ini menunjukkan bangganya ya teman-teman dalam berpartisipasi di pesta rakyat ya. Iya, menjadi bagian dari penegak demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, ngomongin soal meme tadi ya, video tadi, antusiasmenya masyarakat. Saya jadi kepikiran ini bagaimana nanti anak-anak muda ataupun masyarakat umum ya, jika ingin ikut bergabung dalam badan ad hoc, itu bagaimana sih Bu alur dan prosedurnya rekrutmen terbuka ini supaya teman-teman ini mendapat informasi yang valid dari Bu Jenny itu sendiri. Oke, Mas Yogi. Jadi gini, pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada, kami akan sangat banyak membutuhkan badan ad hoc yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Jadi pada saat rekrutmen, kami tentunya akan mengumumkan secara terbuka proses rekrutmen tersebut, dan kami akan menerima para teman-teman memilih yang akan bergabung menjadi bagian dari badan ad hoc. Tentunya prosesnya itu ada beberapa Mas, misalnya
misalnya proses seleksi administrasi, lalu juga ada proses seleksi tulis, lalu yang terakhir itu ada seleksi wawancara, Mas. Nah, dari 3 tahapan proses rekrutmen ini, kami juga memberikan pengumuman mengenai tanggapan masyarakat bagaimana calon-calon rekam jejak para calon badan ad hoc yang akan bergabung dengan KPU Kabupaten Ngawi ini, Mas. Baik. Jadi di situ nanti kita akan memberikan kesempatan secara terbuka kepada masyarakat, memberikan pendapat calon-calon yang sudah lulus nih seleksi administrasi siapa aja, yang lulus tes tulis siapa aja itu. Nah, masyarakat itu bisa memberikan masukan, Mas. Ternyata orang ini integritasnya kurang cukup baik gitu. Nah, itu kita secara terbuka mengumumkan kepada masyarakat, Mas. Karena harapannya nanti dari proses rekrutmen yang baik kita akan mendapatkan tenaga ataupun teman-teman badan ad hoc ini yang berkualitas dan berintegritas, Mas, gitu. Lalu selain proses rekrutmen itu, nanti kita juga di divisi SDM ini akan melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait masalah kepemiluan tentunya, juga dibarengi dengan evaluasi, Mas. Evaluasi, supervisi, bagaimana mereka itu bekerja, kayak gitu. Itu diharapkan dapat bekerja dengan jujur, adil, berintegritas, dan profesional. Karena kalau misalnya nanti itu mereka tidak bekerja dengan baik, kita takutnya nanti hasil dari pemilu itu sendiri juga tidak akan maksimal dengan baik gitu, Mas. Nah, kita mendengar informasi dari Bu Jenny ini seleksinya sungguh sangat berlapis dan ketat ya, Iya, teman-teman. betul sekali. Jadi pantas nih hasilnya sangat-sangat valid ya untuk perhitungan suara yang terjadi di pemilu pilkada sebelumnya. Nah, gimana sih Bu? Tadi sempat disinggung nih mengenai profesionalitas. Bagaimana dari KPU Ngawi sendiri, terutama di divisinya Ibu Jenny itu menjaga profesionalitas daripada tenaga-tenaga yang ada di lini-lini pelaksana ini. Oke, Mas. Jadi ketika teman pemilih ini nanti dinyatakan terpilih menjadi bagian dari KPU Kabupaten Ngawi, menjadi bagian dari badan ad hoc, entah itu di tingkatan PPK, PPS maupun KPPS, itu pada saat awal itu akan kita minta untuk menandatangani fakta integritas, Mas. Jadi itu adalah pernyataan bahwa dia akan bekerja secara profesional dan tentunya jujur serta adil. Dalam pelaksanaannya itu kita melakukan tahapan-tahapan evaluasi dan supervisi. Nanti kalau misalnya teman-teman badan ad hoc ini dirasa itu melakukan pelanggaran, tentunya kita akan memberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Mas. Kayak gitu. Ini jadi peringatan keras ya buat siapapun yang mencoba main-main belakang. Pengawasannya berlapis ini dari Bu Jenny ini ya. KPU nggak akan segan untuk ambil tindakan tegas begitu Iya, ya. betul sekali. Sangat seru sekali ini ya obrolannya, terutama mengenai badan ad hoc dan pelaksana pemilu ini. Dari Bu Jenny ada nggak cerita-cerita seru atau mungkin suka dukanya ya menjadi pelaksana pemilu ini? Adakah cerita dari teman-teman pelaksana? Cerita dari teman-teman pelaksana ini ya, pemilu ya, atau badan ad hoc ya. Kalau kemarin pada saat pelaksanaan pilkada itu, Mas Yogi, itu benar-benar kalau di KPU itu kalendernya hitam semua, Mas. Gitu. Jadi nggak ada kalender merah. Nggak ada kalender merah, dan kita itu siap 24 jam sehari. Kalau misalnya jamnya itu ada 25 jam, mungkin kita bekerjanya 25 jam, Mas. Luar biasa. Jadi untuk dari awal itu kalau saya menceritakan tentang divisi saya, rekrutmen itu, wah, kita itu bekerjaan dengan waktu ya, karena tiap tahapan itu sudah ada jadwalnya, proses rekrutmen kayak gitu. Ketika ada teman-teman yang masih secara administrasi tidak mencukupi kayak gitu, misalnya mungkin umurnya sudah melebihi atau secara tes kesehatan, kita kan juga ada tuh, Mas, ada surat seleksi administrasinya itu ada surat keterangan sehatnya itu, Mas. Itu kita ini bekerjaan gitu. Ternyata pada saat waktunya sudah mepet, loh, kok ini masih ada kurang ya? Itu kita harus terjun langsung, Mas. Sedangkan Ngawi sendiri sangat luas sekali ya, Mas. Bayangkan 217 desa. Dari ujung Mantingan, Karanganyar sampai Beringin kayak gitu. Nah, kita keliling-keliling Ngawi, Mas. Luar biasa itu serunya itu. Menikmati tapi kami, Mas, gitu. Itu serunya. Nah, kira-kira dari Bu Jenny adakah harapan untuk kedepannya dari mungkin
teman-teman pelaksana pemilu atau mungkin dari sistem Teman rekrutmennya pemilih, dan lain sebagainya untuk teman pemilih ini bisa terlibat langsung. Adakah harapan dari Bu Jenny sendiri untuk Oke, jadi untuk pemilu yang dianggap berkualitas dan baik itu faktor utamanya ada 3, Mas. Ada penyelenggara pemilu yang baik, lalu ada peserta pemilu yang baik, dan tentunya juga masyarakat yang secara jujur dan adil ikut serta dalam pelaksanaan pemilu. Ikut serta dalam pelaksanaan pemilu itu tidak hanya datang dan memberikan hak suara di TPS-nya, Mas, tapi mereka benar-benar memahami substansi dari pemilu itu sendiri, mereka memahami apa yang menjadi tujuan dari pemilu itu sendiri, lalu juga mereka menghargai apapun yang menjadi perbedaan. Kan tentunya pada saat pemilu maupun pilkada perbedaan pendapat itu sangat biasa ya, dinamikanya itu. Nah, masyarakat ini diharapkan mereka menghargai, memahami proses pemilu itu sendiri, pesertanya baik, penyelenggaranya baik, masyarakatnya ikut serta, dan itu yang diharapkan akan menghasilkan pemilu yang baik dan berkualitas, Mas. luar biasa ya. Jadi demokrasi yang hebat lahir dari penyelenggara yang profesional, Betul juga masyarakat yang sekali. cerdas. Ya, saya Iya, sepakat ya. betul Bu. sekali, Mas. Jadi, terima kasih Bu Jenny Oke. sudah menyempatkan waktu berdiskusi siap. dengan kami dan rekan-rekan teman pemilih yang menonton, sudah berbagi insight yang sangat daging sekali ya di studio Siap. TPS 3521 hari ini. Sukses selalu untuk Bu Jenny. Terima kasih Mas Yogi. Mas Yogi juga sehat selalu, Terima jangan lupa kasih. bahagia ya. Itu. Baik, teman pemilih, dari obrolan hangat kita hari ini dengan Bu Jenny, kita bisa menarik satu kesimpulan penting bahwa suksesnya kegiatan pesta demokrasi tidak pernah lepas dari dedikasi dan integritas ribuan orang di balik layar yang mengawalinya hingga titik bahkan sampai titik desa ya. Menjadi penyelenggara pemilu bukan sekedar sebuah pekerjaan sederhana, melainkan sebuah panggilan kehormatan untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Untuk teman-teman pemilih yang ingin berkontribusi nanti menjadi badan ad hoc dapat memantau selalu lini masa KPU Ngawi, dan tentunya kami tunggu kontribusi rekan-rekan untuk langsung di daerah pintu KPU selalu terbuka lebar kontribusi teman-teman. Kami tim kreatif TPS 3521 Podcast Ngawi pamit undur diri. Hubungan dijaga, demokrasi dipelihara. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Salam demokrasi. Selamat